merupakan batas terbesar atau terkecil dari nilai rentang pengukuran alat. Kedua, ralat ukur, yaitu ralat yang terbawa sebagai akibat pengukuran langsung dan berlaku secara berulang pada benda yang sama dan menggunakan alat yang ukur yang sama pula. Ketiga, ralat hasil ukur, yaitu ralat yang disertakan pada hasil ukur. Jenis-jenis ketidakpastian atau disebut juga dengan ralat. Oleh karena ketidakpastian atau ralat merupakan penyimpangan nilai ukur dari nilai salah menjadi benar, maka secara umum sumber-sumber ketidakpastian atau ralat terdiri atas 6, yaitu yang pertama pengukur atau pengamat, yang kedua alat ukur sendiri, yang ketiga faktor lingkungan sekitarnya, yang keempat benda atau objek yang ukur, yang kelima kondisi pengukur atau pengamat, yang keenam model teoritis. Yang pertama, kekeliruan dalam penafsiran dan pencatatan skala. Yang kedua, kekurangan keterampilan menggunakan alat. Yang ketiga, kalibrasi tidak tepat. Yang keempat, kesalahan dalam membaca skala. Yang kelima, posisi mata saat membaca skala yang tidak benar. Yang keenam, kesalahan dalam penyetelan yang tidak tepat. Yang ketujuh, pemakaian dan penguasaan instrumen yang tidak sesuai. Yang kedelapan, kurang tajamnya mata membaca skala yang halus. Dan yang kesembilan, pengaturan atau pengesetan alat ukur yang kurang tepat. Dan yang kesepuluh, metode yang salah dan sebagainya. Kesalahan umum yang fatal dan sering terjadi adalah bagi pemula pengamat atau pengukur yang baru menggunakan instrumen, sehingga dalam memakai instrumen tersebut menjadi tidak sesuai dan bahkan rusak karena faktor penggunaan yang salah sampai yang salah total. Pada umumnya instrumen-instrumen yang menggunakan jarum petunjuk berubah kondisi sampai batas tertentu setelah digunakan dalam mengukur sebuah rangkaian yang lengkap dan kompleks, sehingga akibatnya besaran yang diukur akan berubah pula. Kebanyakan instrumen sekarang ini yang masuk dalam laboratorium sains berbasis teknologi tinggi serta memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang luas. Sebagai contoh, penggunaan alat spektroskop. Pengukuran dengan menggunakan alat di atas memerlukan keterampilan yang sangat tinggi, sebab banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan alat ini, di antara lain, alat tersebut letakkannya di tempat yang gelap dalam pengamatan dan harus berada di meja mendatar. Cara membaca skala termasuk modusnya harus dikuasai. Teknik memutar dan menggerakkan teleskop, meja prisma, okuler, dan sebagainya harus diketahui. Teknik pemasangan kisi antara celah harus jelas. Fungsi dan bagian-bagian alat perlu dijelaskan dan sebagainya. B. Kesalahan acak atau rambang atau random error, yaitu kesalahan yang tidak disengaja dan tidak dapat dikendalikan atau diatasi semuanya sekaligus dalam pengukuran karena adanya sedikit fluktuasi gangguan kecil atau naik turun pada kondisi-kondisi pengukuran. Kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh kondisi lingkungan disebut kesalahan acak. Yang termasuk dalam kesalahan acak antara lain, yang pertama, terjadinya fluktuasi tegangan listrik. Misalnya sumber tegangan dari PLN atau generator AC, atau bahkan aki atau baterai yang dapat mengalami fluktuasi akibat perubahan kecil yang tidak teratur dan sangat cepat. Yang kedua, terjadi bising elektronik atau noise berupa fluktuasi dengan tegangan dalam alat yang sangat cepat karena komponen alat yang bergantung pada suhu. Baik, selanjutnya 3. Gerak Brown molekul udara. Gerak ini sifatnya rambang karena sewaktu-waktu tidak dapat ditentukan dan tidak teratur kapan terjadinya fluktuasi. Misal pada kondisi penunjukan jarum pada galvanometer yang sangat halus terganggu akibat tumbukan molekul udara. Kemudian fluktuasi-fluktuasi kecil pada saat pengukuran nisbah atau perbandingan muatan dan massa elektron dan sebagainya. Selanjutnya 4. Radiasi latar belakang, misal radiasi gelombang elektromagnetik, handphone, sinar X, kamera digital, radiasi kosmos dari luar angkasa, radiasi gelombang radio, radiasi dari sebuah antena, dan sebagainya. Beberapa radiasi ini dapat mengganggu pengukuran dengan menggunakan
menambahkan alat pencacah karena akan terhitung sewaktu kita mengukurnya. 5. Getaran landasan. Misal pada alat pengukur gempa, alat ini sangat peka dan dapat terganggu apabila landasan telah bergeser. C. Kesalahan yang disebabkan pada alat ukur sendiri atau sering disebut kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis dapat menyebabkan hasil pengukuran menyimpang dari hasil sebesarnya dan simpangan tersebut mempunyai arah tertentu. Beberapa contoh kesalahan sistematis antara lain: Yang pertama, kesalahan titik nol. Artinya kesalahan titik nol yang terjadi karena titik nol skala tidak berimpit dengan titik nol jarum petunjuk, atau jarum petunjuk pada alat ukur tidak kembali tepat pada angka nol bila sudah diatur maksimal tetapi tidak tepat pada skala nol. Maka untuk mengatasinya harus diperhitungkan selisih kesalahan tersebut setiap kali melakukan pembacaan skala. Yang kedua, adanya penafsiran nilai skala terkecil yang ditimbulkan oleh keterbatasan alat ukur tersebut. Yang ketiga, adanya ketidakteraturan objek ukur menyebabkan kesalahan hasil pengukuran. Yang keempat, kesalahan kalibrasi atau faktor alat. Kesalahan ini terjadi pada saat pembuatan produk di mana cara memberi nilai skala alat tidak sesuai sehingga berakibat setiap kali alat digunakan. Hal ini dapat diketahui dengan cara membandingkan alat yang tidak sesuai skalanya dengan alat standar yang baku. Yang kelima, kelelahan alat. Dikarenakan alat sering dipakai terus-menerus sehingga tidak akurat lagi hasilnya dan bahkan tidak berfungsi kembali dengan baik. 6. Kondisi saat mengukur dan mengamati atau sering disebut kesalahan karena lingkungan atau environmental errors. Penggunaan alat ukur pada saat keadaan yang berbeda dengan keadaan pada waktu alat dikalibrasi. Misal efek perubahan suhu, kelembapan udara, tekanan udara luar, ruang yang berbeda, medan elektromagnetik akan menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan karena lingkungan atau environmental errors, yakni jenis kesalahan akibat dari keadaan luar yang berpengaruh terhadap instrumen seperti contoh tersebut. Yang ketujuh, kesalahan paralaks atau arah pandang. Pada saat membaca nilai skala, pengamat berpindah tempat atau tidak tepat melihatnya atau objek yang dilihat berbeda dengan objek pertama yang diamati sehingga menyebabkan hasil pengukurannya berbeda dari keadaan awal. Yang kedelapan, gesekan pada bagian-bagian alat yang bergerak. Yang kesembilan, waktu respon yang tidak tepat. Artinya waktu pengukuran atau pengambilan data tidak bersamaan dengan saat munculnya data yang seharusnya diukur sehingga data yang diperoleh bukan data yang sebenarnya. Kondisi yang tidak sesuai. Dari beberapa sumber, kesalahan baik kesalahan dari pengamat alat ukur maupun kondisi lingkungan, semuanya harus diketahui terlebih dahulu sebelum melakukan percobaan dan harus dicegah. Namun pengelakannya sama sekali jelas tidak mungkin karena ini di luar kemampuan manusia yang terbatas. Apabila kalian perhatikan, setiap alat ukur atau instrumen memiliki skala berdekatan atau yang disebut skala terkecil. Nilai ketidakpastian pada pengukuran tunggal diperhitungkan dari skala terkecil alat ukur yang dipakai. Nilai dari ketidakpastian pada pengukuran tunggal adalah setengah dari skala terkecil pada alat ukur. Dalam praktikum fisika, terkadang pengukuran besaran tidak cukup jika hanya dilakukan satu kali. Ada kalanya kita mengukur besaran secara berulang kali, 2 atau 3 kali saja. Dan pengulangan yang cukup sering dilakukan yaitu sebanyak 10 kali atau lebih. Dengan demikian, ukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan beberapa kali atau berulang kali, 2 atau 3 kali atau bahkan 10 kali atau bahkan bisa lebih. Dalam pengukuran berulang, pengganti nilai benar dan